Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung kita yang kita cintai ini, baik ketua kampung, alim, ulama, imam, khatib, bilal, dan yang kita hormati seluruh lapisan masyarakat Kampung Tulen, dan yang kita muliakan tamu-tamu kita yang berada di masjid kita malam yang mulia ini. Mereka orang-orang yang menjalankan musafir dalam dakwah, musafir dalam meramaikan masjid. Kita berharap kepada sahabat-sahabat kita ini, saudara-saudara kita ini, agar beliau-beliau ini mendoakan kita, karena doa orang yang musafir termasuk doa yang sangat kabul, doa yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harap kepada sahabat-sahabat kita ini supaya mereka menghadirkan kita di dalam doa dan munajat mereka, sehingga bila selama ini ada kebersamaan dalam kehidupan kita, kita ada terlelai dengan berkah doa saudara-saudara kita yang musafir, dan semoga mereka ini diberikan oleh Allah kesehatan, kelancaran dalam segala apapun kegiatan agama yang mereka jalankan, dan jauh dari halangan dan rintangan. Bila mana ada rintangan, semoga Allah membuat hati mereka sabar, ridho dalam menghadapi itu semua. Ma min hadir rayatil Islam illa urdiya. Tidak ada yang membawa bendera agama Islam ini kecuali akan dimusuhi, kecuali akan dimusuhi. Ma min hadir rayatil Islam illa urdiya. Tidak ada orang yang memikul bendera dakwah ini illa urdiya, kecuali dimusuhi.
pernikahan itu tidak akan jadi tanpa mahar dan begitu. Mesti harus bisa, harus ada maharnya. Makanya ketika Rasulullah SAW itu berangkat ke rumah Waraqah bin Naufal, maka sesudah diceritakan pada oleh Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal kejadian yang dialami di waktu di gua Hira, maka di waktu itu sampai Waraqah bin Naufal mengatakan, kata Waraqah bin Naufal, sekiranya aku masih kuat ketika kaum mengeluarkan kau dari kampung dan negeri ini, maka Rasulullah kaget. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkejut dengan pernyataan itu. Lalu beliau katakan, "Awam mukhriji yakum." Apakah mereka akan mengeluarkan aku dari Waraqah? Jika dikeluarkan oleh Waraqah, apakah mereka akan mengusir aku dari Waraqah? Maka dijawab oleh Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang diberikan amanah seperti yang memberikan kita, illa dia, kecuali dia akan dimusuhi. Maka Allah SWT semoga paling tidak syiar agama itu teruslah berjaya dimanapun tempatnya, teruslah kira-kira secara zahir dan secara batin syariat agama kita ini terus berjaya dibuat oleh Allah, berjaya di mana dan kapan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, yang telah memberikan kepada kita perhatian dasar perhatian Allah untuk kita, sampai kadang-kadang kita merasa, sampai kadang-kadang kita tidak merasa sesuatu yang pada diri kita itu merupakan perhatian Allah, padahal itu perhatian Allah. Kita tak mengerti kadang-kadang, dikira itu sesuatu yang menyakitkan, tapi ternyata itu perhatian Allah. Masya Allah. Misalnya kalau bapak yang sebutnya mayo di anak dikecilkan ini agak jorok sedikit, tapi yang kita maksudkan bukan jorok, buruk dan kotor lain. Yang kita maksudkan hikmahnya, supaya kita tahu begitulah Allah memperhatikan kita, supaya kita mengerti bahwa kadang-kadang kasih sayang Allah itu salah sangka kita. Misalnya Allah ciptakan di diri kita ini sesuatu yang sangat menakjubkan, yang kita sangat paham, padahal itu bagian dari bagaimana Allah memperhatikan kita. Misalnya, maaf, kalaulah kita mau untuk hajat, kita tulis, maka terasa di dalam perut kita itu rasa sakit. Sebelum ada yang dimancing, ada yang ngilu, ada sakit dan kadang ngilu, ya. Yang orang tak paham, bahkan tak paham, dikira ini tidak ada maknanya dalam kehidupan. Bahkan kadang-kadang kalau itu terjadi pada diri kita, ada yang merasa sakit sekali, dia rasakan sakit, padahal itu adalah cara Allah untuk menjaga harga diri. Itu
cara Allah supaya kau ada kode dalam dirimu bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang menjijikkan dari dirimu sehingga kau memiliki waktu untuk menjauh dari manusia, sehingga kau tidak kelihatan kotor di mata makhluk. Seolah jorok tidak terlihat di matanya, tapi dia jadilah Allah minta kabur hikmah. Yang kadang-kadang salah paham asumansi waktu asyik dalam satu kegiatan terjadi sakit mulut tadi kerja apa isu kita terjadi lah. Dia salah paham, padahal begitulah cara Tuhan panjang kehormatan lima soal waktulah imam menyingkir dari orang banyak sehingga orang banyak tidaklah melihat jijik kepada kita. Ada waktu menyelamatkan kehormatan. Begitu Allah perhatian kepada kita. Ibadah perhatian Allah ini itu pun bagian perhatian Allah yang kadang-kadang kita tidak paham. Kadang dalam pikiran kita tidak paham kita. Kadang-kadang mereka berdoa, padahal anggota orang sikit dulu kau tidak terhormat di hadapan manusia, kau tidak akan dihormati. Buang berlalu hidup, mana terhormat, tak ada manusia yang terhormat tanpa itu. Jadi dia Allah Subhanahu Wa Taala ciptaan yang sedemikian Maha Suci Allah yang telah menjaga hati diri kami dengan cara yang kami tidak terima, dengan cara yang kami tak sampai mengenal kalau itu adalah kasih sayang kepada kami. Hebat itu Rabbana la ta'ala babilah Rabbana la ta'ala babilah. Ya tidak wajib dan ini sia-sia, tidak sia-sia. Lama kau tidak dapat. Allah Maha sempurna, yang kesempurnaannya kadang-kadang tidak dapat. Oleh karena itu kadang-kadang Allah Taala memberikan kepada kita kebutuhan kita, bukan permintaan kita. Sering pilih Tuhan kita kebutuhan kita, indah kami kita. Ya. Apa maksudnya? Ya. Permintaan kita, kalau boleh meminta kita akan sehat terus, kalau boleh meminta sukses terus dalam urusan duniawi dan harta, sukses terus, itu keinginan kita. Sehingga kadang-kadang dalam doa kita panjatkan semua yang bersangkutan dengan kita, baik itu keluarga, baik itu usaha, baik itu anak, baik itu profesi, baik itu masa depan, semua sukses. Itu keinginan. Tapi nyatanya Allah Ta'ala tidak memberikan keinginan, tapi yang diberikan oleh Allah adalah kebutuhanmu. Didoakan supaya sehat terus, itu keinginan kita sehat. Tapi diberi oleh Allah sakit, ingin cuma banyak. Asal mungkin kebutuhanmu adalah untuk menebur dosa-dosa yang telah terlakukan. Mungkin kebutuhan dari waktu sudah soal dosa-dosa dari waktu dengan apa Allah beri supaya kau amat terampuni dosa-dosa, diberikan dengan bisa. Kebutuhan dan dosa
dosa, sehingga orang yang memahami dia tidak akan pernah menunjuk. Kenapa? Mana lebih baik yang diberikan oleh Allah sehat selalu daripada amal dosa? Dia lebih bisa buat sehat saja daripada amal dosa. Amal dosa. Yes. Kalau sehat saja, boleh jadi kesehatan itu mudah rusak. Kenapa orang egois? Ya karena sehat. Tidak. Asal sebab kecil itu, baik sehat ni. Aku macam di mudah aku kecil. Kalau sakit gigimu, kau tak egois itu. Merasa orang. Maka kadang-kadang keinginan itu belum tentu baik bagimu. Tapi kebutuhanmu yang ditakdirkan oleh Allah, yakini itu keputusan dari yang Maha Tahu, keputusan dari yang Maha Bijak. Masya Allah. Nabi Zahri Allah Ta'ala dalam ini majid taklibah. Allah yang mencipta sakit dalam diri itu adalah yang Maha Bijaksana. Yang Maha Bijaksana. Ketika sesuatu itu ketetapan yang Maha Bijaksana, berarti pasti ketetapan itu ketetapan yang bijaksana. Hanya saja kita kadang-kadang tak memahami. شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Bisa saja kalian mencintai sesuatu itu, keinginan kepada sesuatu, tapi ternyata yang kau inginkan itu sesuatu yang jelek bagimu. Sesuatu yang jelek bagimu. Balik kebalikannya, asal tak tahu syiah. Boleh jadi kau benci sesuatu, boleh jadi kau benci sesuatu. Kita tidak mengerti kalau itu terjadi, kita tidak menerima kalau itu terlaksana. Tapi wa huwa khairul lakum, dibalik ada kebaikan-kebaikannya. Karena keputusan itu adalah inilah keputusan Allah yang kita fahami. Kalau lupa yang diberikan itu kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Kadang-kadang kita menginginkan anak-anak ada 4 di rumah. Kita berkeinginan keempat anak ini menjadi anak-anak yang sukses dalam segala hal, sukses dalam pendidikan, sukses dalam segala sesuatu. Itu keinginan kita. Boleh kita berdekatan, boleh. Akan tetapi kadang yang diberi oleh Allah keinginan Allah buat salah satu anak itu menjadi anak yang makin ubah. Tidak dulu selalu melanggar perintah. Tujuannya apa? Mungkin dibalik itu supaya kau paham bahwa kesuksesan anak-anak yang sukses itu bukan karena pandaimu dalam mendidik mereka, bukan karena kecerdasanmu dalam mengasuh mereka, tapi karena Allah berikan kepada anak yang soleh. Buktinya ini anak yang soleh tidak lulus, tidak lulus.
asmar bahasa polisi saja dia ada hukum besoknya berusaha ya kalau bukan kenapa pakai bahasa Indonesia harus ada tahu kita di sini makanya kita pakai bahasa Indonesia saya sengaja biasanya bahasa apa bahasa apa ini tapi supaya sama-sama tahu lagi bersama paham. Jadi kalau diberikan kesuksesan kepada seluruh kepada anakmu semua, mereka itu sombong. Jangan anggap enteng dengan orang-orang yang tidak memiliki anak yang sukses seperti itu. Ini orang berasal anak dan bapak. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebutuhan. Kau butuh mereka. Kau butuh satu anak yang tidak berhidup denganmu supaya kau menjadi orang yang sadar sesungguhnya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Tuhan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita berkaji hikmah. Hikmah itu وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa orang yang telah diberikan hikmah ilmu pengetahuan sehingga ia kaji, ia bahas, yang pada akhirnya pembahasan dari pembahasan, yang pada akhirnya kajian dari kajian, membawa dia menjadi orang yang mengerti apa hikmah dalam setiap ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengan kau dan anakmu yang satu nasr. Berapa banyak kita melihat ketika orang sukses dalam dagangannya, dia diberhentikan seperti seluruh kendali ada pada kekuasaan. Jangan-jangan ketika kita sukses dalam usaha kita akan tertimpa juga oleh penyakit seperti itu. Berapa banyak kita lihat orang yang ketika dia berjaya, meninggi hatinya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kadang-kadang perlu untuk tidak berjaya. Kadang-kadang untuk apa? Sebagai pendekatan dalam hati supaya kau memiliki apa yang sesungguhnya Allah tetapkan itu merupakan yang terbaik bagi. 4 kali panen 120 sebelum. Alhamdulillah. Tapi kalau panen yang kelima sesudah 4 kali berturut-turut sukses yang kelima, ternyata di sana yang kurang sukses dapat 40 kali dalam satu lumbung, dalam satu area pertanian itu dapat 40 kali. Maka dia merasa berarti bukan karena kecerdasan, bukan karena pandaiku, tapi karena pemberian Allah. Buktinya sawahnya itu juga airnya dari situ juga mengalir, benihnya itu juga, pupuknya itu juga jenisnya, mataharinya itu juga. Tapi kenapa yang satu kali ini kok tidak seperti 4 kali sebelumnya? Ada yang maha mengadu. Wakafani ilmu Rabbi min su'alihi wa ikhtiyarihi fadu'ai wa ibtihari syahidun li
telah cukup bagiku apa yang diketahui oleh Allah menjadi bagian itu. Allah sudah tahu apa yang akan diberikan kepada aku itu. Allah sudah tahu. May Tuhan ma nayibdihirun niyai diyamu tetap yakin itu hadir, yakin tak kita itu Allah sudah tahu apa yang akan diberikan kepada kita. Yakin. Kalau orang tak yakin, ya rusak imannya. Kenapa itu iman? Iman kepada dan pada yakin. Tapi masalahnya, kenapa kita harus berusaha juga? Kenapa kita harus berusaha juga? Fadu'ani wabtihani syahidun li iftiqari. Maka aku tetap berusaha, aku tetap berdoa. Doa dan usaha itu sebetulnya adalah saksi di hadapan Allah. Kalau aku sangat membutuhkan Allah, orang kaya ilmu mahalan dari kita kan punya perasaan, kita punya perasaan usaha kita itulah yang memberi rezeki. Oh, bahaya itu, bahaya. Inna iman betul masuk nama betul masuk yang menentukan rezeki itu Allah. Jangan salah akidah, jangan salah akidah. Lalu apa posisi usaha kita itu? Semua sama. Kenapa harus berdoa? Ternyata al-wa'in wabtihani syahidun iftiqari. Doa dan usaha itu menjadi bukti di hadapan Allah. Kalau aku sangat membutuhkan Allah, berarti kalau itu bukti, kalau itu sangat petunjuk, kalau kau adalah hamba yang membutuhkan Allah, harus kau lakukan, harus kau lakukan. Kalau kau tidak ada lakukan itu, tidak ada bukti. Tapi apa yang menentukan hasilnya? Bukan usahamu. Allah, bukan usaha, izin Allah. Jadi kalau begitu Ustaz, kenapa? Kamu berusaha, kita berusaha lagi, salah. Salah, itu harus berjamaah. Itu harus berjamaah. Itu orang-orang berfaham apa itu? Jabariyah. Orang berfaham Jabariyah. Mantul bismillah, nak pergi usaha baik, bahkan lingkungan mandi. Tak perlu berusaha, makan kata Allah, makan Jabariyah itu. Ya, tak benar itu. Tak benar. Kita harus berjamaah. Usaha ada usaha. Tapi bukan itu yang menentukan. Bukan itu yang menentukan. Kenapa? Kalaulah tenaga itu yang akan menentukan manusia untuk punya harta, mestinya kuli bangunanlah yang paling kaya. Nah, kalau tingginya sekolah yang menentukan untuk beruang,
mestinya S3 akan lebih jauh lebih kaya daripada orang yang tamat SMP. Tapi dalam kita banyak yang tamat SMP dengan kuliah S3. Ya. Berarti bukan pendidikan. Kalau kecerdasan yang menjadikan patokan rezeki, mestinya orang yang pintar-pintarlah yang paling kaya. Betul-betul. Ada orang yang tidak terlalu pintar memiliki anggota yang cerdas-cerdas. Buktinya profesor kita jadi wakil presiden, kan? Profesor kita jadi wakil presiden. Yang bukan profesor jadi. Jadi ada orang itu ada ketetapan yang mahal dan itulah yang kita. Lalu ana abdul sarfahri min nafri wa dhirari. Jadi nyata tadi kalau doa usaha yang kita lakukan adalah bukti kalau kita sangat butuh kepada pertolongan Allah. Oleh karena itulah anak yang sallallahu aku hamba ciptaan Allah, sorfa yang menjadi kebanggaanku. Aku hamba, ada satu kebanggaanku. Apa kebanggaan hamba itu? Minal faqri wal tirari. Ketika aku sudah merasa satu kepada Tuhan, itulah kebanggaan. Tidak kekuatan saja, bukan kekuatan kebanggaan seorang hamba, bukan. Kalau dia faham hubungannya dengan Allah, bukan harta yang banyak yang menjadi kebanggaan seorang hamba, bukan pangkat yang tinggi, bukan anak buah yang banyak, bukan anak-anak yang sukses, bukan. Ini kebanggaan seorang hamba. Apa kebanggaannya? Anak aku seorang fakir, tidak fakir. Aku hamba yang kebanggaanku. Ketika aku sudah merasa aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kalau berdoa tiba-tiba lagi, Masya Allah. Kalau dia bangga dengan pangkatnya, itu tidak atas itu. Dia bangga dengan kekayaannya, itu juga tentu akan terus. Dia bangga dengan kesuksesannya, belum tentu akan sukses terus. Tapi yang menjadi kebanggaan para awliya, intinya dia merasa tak bisa berbuat apa-apa kecuali karena pertolongan Allah. Innahu la haula wa la quwwata illa billah. Nah, makanya sering-seringlah baca la haula wa la quwwata illa billah. Sering-sering dibaca la haula wa la quwwata illa billah supaya kau merasa kalau kau tidak bisa berbuat apa-apa itu tanpa pertolongan. Rasulullah SAW bersabda, la haula wa la quwwata illa billah dawa'un fi tis'in wa tis'ina da'an. La haula wa la quwwata illa billah itu obat dari 99 penyakit. Jadi kami la haula wa la quwwata illa billah
selalu saya sebut surat subuh, baca la haula wala quwwata illa billah. Banyak. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Obat 99 penyakit. Penyakit apa saja ya? Adalah alhamdulillah. Paling rendah dan penyakit yang diobati oleh la haula wala quwwata illa billah itu apa? Alhamdulillah. Rasa sumpah, rasa galau, marsa, lumayan. Dan subhanallah, ketika kita tanyakan kesehatan, orang ahli kesehatan, apa yang menjadi penyakit, yang menjadi sumber penyakit? Yang paling menentukan galau. Benar? Marsa. Asal stroke, marsa. Galau. Kenapa darah tinggi? Apa? Marah. Kenapa tidak enak makan? Marah. Kenapa naik asam lambung? Maksa. Rasul kata, la haula wala quwwata illa billah, membuat 99 penyakit. Dan yang paling rendah dari 99 dia bisa mengobati. Itu ayah malu, tak mau memberikan, tak mau memberikan. Setiap selesai surat subuh, kalau akan jauh dari masa, dari gatal. Saya apa? 100. Jadi apa? 100. Selesai surat subuh, jangan selesai berdoa, selesai semua aktivitas, jangan beranjak dulu. Jangan beranjak dulu dari tempat dulu. Baca la haula wala quwwata illa billah. 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 Berapa? Berapa mengkiai? Kok banyak sekali? 100 obat dari segala obat ini. Ada 100 sudah terlepas. La haula, tidak ada daya untuk menghindarkan maksiat dan kejelekan. La quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kejelekan. Mencari kemanfaatan, tapi kita kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi terima, jangan berbeda. 100 sekali 100, 100 sekali 100. Baiknya sesuatu. Tak pastinya begini. Orangnya masuk polisi kan? Tahu sih dia berpergian begitu saja. Sekali lagi. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Obat dari Nabi Muhammad 99 penyakit. Mana penyakit yang diobati 99? Mana yang paling rendah? Ada nama alhamdulillah. Paling sedikitnya rasa sumpah, rasa marsa. Oh, kadang-kadang kita memiliki sibukan. Sibuk dibutuhkan waktu yang sangat cepat untuk berangkat. Ada situasi yang seperti itu memang. Kalau tak 100 kali dibaca, rasa-rasanya kita ketinggalan. Kita akan sulit untuk mengenal apa yang akan kita kerjakan nanti. Itu pasal hari Sabtu. Ini orang jalan, berjualan.
ayat yang disusun oleh Sayyidina Nabi Umar atau beliau baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis samaa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ardh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq adada ma huwa khaliq. Itulah yang menjadi pegangannya. Kalau di atas 100 itu sulit, ya. Kalau di atas 100 itu sulit. La haula wala quwwata illa billah. Ada apa-apa sahabat. La haula wala quwwata sebanyak yang dicipta oleh Allah bilah. La haula wala quwwata illa billah. Ada apa-apa sebanyak dan la haula wala quwwata illa billah sebanyak apa yang dicipta oleh Allah di bumi. La haula wala quwwata illa billah dan la haula wala quwwata illa billah sebanyak apa yang akan dicipta oleh Allah. Baik, itu berarti nanti itu maknanya nanti. Kalau semua maknanya jangan dibaca saja dan beritahu maknanya. Makanya kita jelaskan maknanya supaya kita ketahuikan kau jalankan makna itu dalam hati. La haula, tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat dan kejelekan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan dalam mencari kebaikan dan melakukan ketaatan. Illa billah, kecuali karena